Halo, selamat pagi semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan. Nah, kalau dari gambar ataupun slide ini sudah terlihat, yaitu berkaitan dengan konsep wilayah dan tata ruang. Maka dalam materi ini muncul pertanyaan, apa perbedaan wilayah dan pewilayahan? Baik, wilayah. Nah, apa sih wilayah? Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah, maka terlihat gambar-gambarnya. Gambar-gambar yang mencirikan wilayah dan pewilayahan di sebelah sini. Oke, kemudian pewilayahan yaitu proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu wilayah. Nah, di sini terlihat wilayah formal. Nah, wilayah formal. Wilayah formal yaitu batas wilayah alami dan statis. Maka terlihat jelas pada gambar, yaitu contohnya adalah gunung ataupun bukit. Itu adalah contoh wilayah formal karena batas wilayahnya itu alami karena bukit ataupun pegunungan, atau juga seperti sungai. Nah, kemudian wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional yaitu batas wilayah dinamis tergantung aktivitas manusia. Maka dilihat di sini contohnya adalah aktivitas perdagangan ataupun jual beli masyarakat. Nah, itu adalah wilayah fungsional. Nah, kemudian tata ruang. Nah, tata ruang merupakan wujud struktur, ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Nah, itu adalah tata ruang. Nah, kemudian tata ruang itu ada rencana tata ruang wilayah nasional atau RT/RWN, kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi itu RT/RWP, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten RT/RWK. Adalah macam-macam tata ruang. Nah, kemudian pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Pembangunan wilayah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Nah, ini contoh dari suatu ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dikarenakan juga wilayah kita adalah kepulauan, sehingga untuk pertumbuhan pembangunan ini sedikit terhambat. Contohnya terlihat jelas pada gambar sebelah kanan dan kiri ini, yaitu Jakarta. Contohnya Jakarta, terlihat gambar gedung-gedung yang megah yang menjulang tinggi kalau di Jakarta. Sedangkan di sebelahnya terlihat gambar yang sedikit memprihatinkan ya. Kalau dilihat, jangankan gedung itu, jalan saja itu masih tanah dan berlumpur, sehingga aksesibilitasnya sulit. Dari kendaraan yang lewat juga harus mengantri. Bukan mengantri karena macet jalan terlalu ramai dan sebagainya, karena mengantri jalannya hancur sehingga satu persatu terlebih dahulu lewat jalan tersebut sampai lolos gitu. Nah, jangankan jauh-jauh di Papua, untuk di wilayah kita Kalimantan Barat juga masih banyak di daerah-daerah yang seperti ini. Aksesibilitas dengan kondisi jalan transportasi itu miris begitu ya, karena kondisi jalan yang hancur seperti ini. Nah, itu adalah ketimpangan pembangunan di Indonesia. Ketimpangan itu perbedaan ya. Kemudian pembentukan daerah pusat pertumbuhan DPP bertujuan mendorong perkembangan daerah di sekitarnya, sehingga dengan adanya pertumbuhan ini dimaksudkan adalah wilayah-wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan. Nah, kemudian perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Itu ada sistem wilayah, kemudian sistem internal perkotaan. Kemudian ada kawasan lindung, kawasan budidaya, bisa dilihat contoh gambarnya ya. Kemudian wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau kota. Kemudian kawasan perkotaan ataupun kawasan perdesaan. Kemudian
kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten. Nah, itu dia. Kemudian, nah, itu materi kita tentang konsep wilayah dan wilayah dan pewilayahan dan tata ruang di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini sedikit materi yang bisa direview. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga selalu kesehatannya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.